Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, teman-teman. Tentunya bersama saya, Mas Budi. Nah, oke, di kali ini hari Kamis ya, teman-teman ya, tanggal 10 Agustus. Nah, ini alhamdulillah saya udah dapet berapa nih, teman-teman nih? Dapat 5 dari 11 order. Artinya yang 6-nya ini saya lewatin, teman-teman ya. Kenapa saya lewatin, teman-teman ya? Saat ini tuh saya nggak bisa langsung ngebit aja, langsung aja pagi terus bablas terus, nggak bisa, teman-teman ya. Kenapa? Karena saya harus antar anak di sekitaran jam 8-an, teman-teman. Jadi saya jam setengah 8 udah harus pulang dulu gitu, teman-teman. Nah, itu lanjut lagi itu setelah ngantar anak sekitar jam 8-an. Itu saya baru on lagi dan sekalian sarapan ya, teman-teman ya, pas pulang itu. Nah, untuk argo kali ini sebetulnya saya nggak sortiran terlalu keras, teman-teman, karena berhubung menghindari saya. Bentar ya, teman-teman, agak bising karena saya di pinggir jalan. Untuk ya tadi ya, kenapa saya ada sortiran ini, teman-teman ya, kelihatannya kayak ekstrim ya. Ini karena saya menghindari yang argo-argo jauh, khawatir nanti kalau balik itu terlalu jauh, jadi ngosong, sayang lah ya. Lebih baik saya ngambil argo pendek dan ya lumayan lah, dapat 5 atau 4 sebelum nganter anak lah ya. Argo 10.000 nggak apa-apa ya, teman-teman. Nah, ini biasanya jam segini sekarang ini akun saya kan udah mulai ini, teman-teman ya. Udah mulai hilang sedikit argo-argo kakapnya atau argo-argo tinggi, karena kemarin saya sempat sortirin dan beberapa hari sampai sekarang pun saya sortirin pelan-pelan, teman-teman. Jadi nggak langsung sortir aja semuanya, enggak. Saya juga ngelihat jamnya, teman-teman ya. Lihat jamnya, artinya saat jam rame jenis layanan yang saya fokusin yaitu goret di pagi hari pastinya itu saya manfaatin, teman-teman ya. Artinya saya manfaatin buat mengurangi argo tinggi atau trek jauhnya itu. Nah, jadi kenapa harus pagi? Karena goret emang ramainya pas pagi dan sore ya, teman-teman ya. Jadi kalau taruhlah setelah jam 9 atau jam 10 itu saya jarang sortir, teman-teman. Karena kenapa? Karena orderannya pastinya berbeda di jam tersebut. Karena udah tahu lah ya, kalau jam 9 setelahnya itu biasanya agak berkurang orderan yang masuk gitu. Jadinya untuk sortir terlalu banyak itu nggak disarankan, dan saya pun ngelakuin cara seperti itu. Jadi meskipun argonya yang masuk tinggi, saya usahain saya ambil. Nah, selama itu spotnya saya yakin ada tektokan, saya ambil, teman-teman. Nah, ini saya agak delay, teman-teman ya. Kemarin kalau jam-jam segini agak delay ya, teman-teman ya. Ini saya on ya, teman-teman ya. Saya on sambil on gini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya matiin aja ya, biar sedikit lagi biar enak. Nah, ini argonya pun ini, teman-teman nih. Tuh ya, argonya terakhir 33.000 malah tuh. 33.000 saya bawa. Artinya di jam-jam ini tuh udah agak susah sekarang nih. Kata teman-teman sih hampir seluruhnya ya ngalamin delay gitu, teman-teman ya. Temen saya juga yang atau Pak Topik itu ya, yang biasa 50 order sehari itu katanya agak kejeda-jeda juga meskipun dia masih sortir gitu, teman-teman ya. Nah, ini argonya argo 10 ribuan ya, teman-teman ya. Kalau pagi itu pasti saya ngambilnya argo 10.000 begini, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ngebentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi ternyata begini, teman-teman ya. Selama ini ini adalah ilmu baru ya, teman-teman ya. Bagi saya ya, mungkin teman-teman yang udah tahu ya mungkin udah tahu Kak, sebagian. Cuman kalau kalian yang belum tahu, kalau kalian yang biasa ngebolang nih ya, teman-teman ya, atau main argo campur, argo long trip begitu, ada beberapa stasiun yang kalian tongkrongin itu nggak bunyi. Itu sebabnya saya udah tahu, teman-teman ya. Kenapa? Karena historisnya jelas, historis argonya gitu kita nggak masuk, teman-teman. Nah,
Saya kemarin nyoba teman-teman ya. Saya biasanya susah dapat orderan di stasiun Batu Ceper. Itu biasanya saya susah, bahkan nggak dapat teman-teman ya. Begitu saya sering ngambil argo segini nih, argo 10 ribuan, itu dapat terus teman-teman ya. Alhamdulillah dapat orderan di situ ya. Meskipun kadang ada yang 12.000, belasan ribu, itu saya dapat. Biasanya itu nggak bunyi sama sekali teman-teman di situ. Saya nggak pernah bunyi. Itu kemarin itu beberapa hari saya tongkrong itu bunyi di situ. Bisa dapat 5, bisa dapat 3 gitu. Bahkan kalau mungkin saya terusin itu bisa lebih gitu teman-teman. Karena berhubung waktu dan udah capek ya. Terus akhirnya saya pulang. Itu ya teman-teman ya. Kenapa jawabannya ya? Kenapa kalau akun-akun bolang, akun-akun long trip begitu main di stasiun, apalagi yang cenderung cenderung argonya pendek-pendek itu sulit masuk di akun kita bagi akun yang long trip. Nah itu ada ilmu baru lagi teman-teman. Nah oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah itu saya nyortirnya begitu teman-teman kalau di pagi hari dan paling sore. Kalau siang saya ambilin teman-teman ya. Yang penting spotnya saya cocok gitu. Saya manual ya teman-teman ya, biasa manual. Semuanya saya nyalain nih teman-teman ya. Pendapatan saya emang nggak pernah gede teman-teman ya, masih biasa aja. Dan saya pun nggak menganggap saya ini, dari awal saya buat konten itu nggak pernah saya bilang kalau saya tahu sistem, tahu algoritma dan segala macam, enggak. Saya hanya berdasarkan analisa aja. Saya hanya analisa aja, analisa dan pengalaman yang saya jalani dan saya lakukan, dan hasilnya pokoknya udah kayak macam udah ada ujiannya gitu. Maksudnya ujian lagi, udah diuji lah, teruji gitu ya teman-teman ya. Dan cara saya itu ini teman-teman ya, ke beberapa teman-teman juga banyak yang cocok gitu teman-teman. Karena saya tipenya begini teman-teman ya, kalau saya ngasih saran atau masukan buat teman-teman itu, saya selalu tanya historis riwayatnya itu apa, cenderung apa, atau lebih simpelnya itu karakter akun teman-teman sendiri itu seperti apa. Saya selalu tanya itu dulu teman-teman. Baru setelah kemudian saya baru bisa ngasih masukan. Nah, abang misalkan nih, abang main apa nih bang? Main goret ya, atau main food, atau main gosen. Nah itu saya tanya dulu kayak gitu. Ini abang gagu, misalkan lagi gagu, abang mau tetap main food apa, yang penting dapat uang dulu. Nah itu saya selalu tanyain. Yang penting drivernya maunya apa nih, temen yang nanya ke saya ini maunya apa dulu. Jangan sampai saya ngasih saran yang hanya di kepala saya aja gitu. Jadi harus dua arah, jadi ada interaksinya gitu teman-teman. Kalau saya begitu ya, harus ada interaksinya antara saya dan yang tanya ke saya gitu. Jadi saya selalu tanya, jadi abang ini maunya pengen masih tetap di sini, atau masih mau main di layanan ini, atau yang penting dapat uang dulu gitu. Saya selalu jelasin, misal kalau dapat uang dulu, abang hidupin semua pakai manual beat, terus jangan dicampur. Artinya jangan dicampur ini kan. Gojek itu ada 3 layanan ya teman-teman ya. 3 layanan utama reguler yang rutin setiap hari itu ada, atau setiap menit pun itu ordernya ada. Kayak food, goret, dan gosen. Kalau gomat dan gosop itu hanya selingan aja. Kalian mau ambil silakan, enggak apa-apa. Itu enggak ada pengaruh teman-teman kalau gosop gomat ya. Sepengetahuan saya ya itu ya. Nah, begitu teman-teman, saya selalu tanya. Jadi cara saya itu seperti itu, enggak yang ada di kepala saya paksa buat masuk ke otak teman-teman gitu yang nanya ke saya. Enggak. Abang harus begini, enggak. Saya selalu tanya dulu, baru saya bisa menentukan langkahnya apa yang harus dikasih saran nih ya, bagi si penanya ini. Nggak bisa saya nih belum apa-apa nih, abang ini nanya bang, akun saya gagu nih misalkan,
caranya gimana, nah gitu. Terus kita udah yang ada di kepala kita aja, begitu kita tembakin terus begini-gini, itu belum, takutnya nggak sesuai hati drivernya gitu. Jadi kita harus tanya dulu niatnya ini, driver ini yang nanya ini maunya gimana gitu teman-teman ya. Jadi saya caranya itu selalu begitu. Jadi beda-beda metode atau polanya itu. Mungkin kalau secara akademis metode, pola segala itu mungkin sebutannya kayak gitu, yang enak aja teman-teman, yang enak didengar gitu ya teman-teman ya, yang pantas aja, nggak usah dilebih-lebihin, hanya sekedar kata-kata ya biasa aja gitu aja sih, itu hanya sebutan. Nah, atau masalah terapi itu segala macam, udahlah nggak usah yang namanya terapi ntar disebutinnya di plesetin ke sini, plesetin di sana, nggak perlu. Yang penting kita udah aja yang sebutannya enak, gampang diinget dan umum, udah itu aja, simple kok, nggak perlu yang lain-lain. Itu aja teman-teman ya. Jadi kalau saya ngasih arahan ke yang nanya ke saya itu nggak bisa selalu yang ada di otak saya ini langsung saya berikan begitu aja gitu, tanpa bertanya dulu ke akun si penanya ini ya. Si penanya ini saya pasti selalu nanya, karena karakter akun itu harus saya tanyain, karena riwayatnya pasti berbeda-beda ke belakangnya, entah yang dia berapa trip, atau mainnya berapa layanan, atau yang udah libur berapa lama, atau yang sering cocol cancel, itu pasti harus saya tanyain. Jadi lebih ini ya lebih merunut, jadi ada urutannya, ada tahapan, yang nggak sembarangan ngasih masukan gitu teman-teman ya. Terbukti nggak ada yang gagal, alhamdulillah teman-teman ya. Yang gagal itu yang nggak ngikutin aja yang nggak telaten gitu, yang nggak telaten ya, yang nggak telaten aja yang gagal itu ya. Biasa namanya manusia ya, kadang nggak sabar ya, namanya manusia ya, banyak salahnya ya, nggak apa-apa, saya nggak selalu maksa. Tapi rata-rata yang ngikutin cara saya ini kebanyakan nggak sampai 1 minggu teman-teman ya, cepet. Kalau daerahnya Jabodetabek apalagi itu lebih cepat teman-teman ya, cuma 3 hari atau bahkan 2 hari itu udah kelihatan. Ntar ya teman-teman ya, ini ada getuk lindri getuk lindri, kalian tahu ya yang ada musik itu. Nah ini udah agak mending ya teman-teman, kita lanjut. Jadi yang ngikutin cara saya ini, yang ngelatenin cara saya ini lebih cepat teman-teman ya, apalagi daerahnya Jakarta yang saya tahu gitu teman-teman ya, pasti saya kasih tahu tepat gitu. Kalau di luar Jakarta itu memang agak lebih lambat sedikit, cuman alhamdulillah perlahan-perlahan itu perharinya itu ada kenaikan, ada perkembangan, ada progresnya gitu teman-teman. Jadi secara apa ya, mungkin bahasa ininya ya gampangnya, kalau saya itu ngasih masukan atau saran biar akun teman-teman yang nanya ke saya ini bisa normal lagi istilahnya, yang biasanya cuman 1 sehari 2 atau 3 maksimal udah mentok gitu ya. Itu pasti kayak gitu, saya harus selalu tanya, ini abang ini kayak gimana, maunya gimana ini gitu ke teman-teman ya. Nah nanti lanjut lagi di konten berikutnya teman-teman nih ya. Nah itu mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya, bagaimana cara saya ngebit kalau sortir mensortir, dan cara saya memberikan masukan, saran bagi teman-teman yang nanya saya. Nah konten berikutnya ini teman-teman ya, kalian mungkin bisa lanjut ya teman-temannya. Ini mungkin konten ini sampai sini aja, dan selanjutnya saya mau ini teman-teman ya, menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube ya, kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya jelasin ya teman-teman ya. Ini ada, langsung aja ke YouTube ya. Oke lanjut teman-teman ya. Silakan nonton konten berikutnya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.